Ya puji nama Tuhan, Shalom saudara kasih Tuhan yang ada di manapun berada. Sore hari ini kita percaya, sore hari ini kita merindukan kebaikan Tuhan. Kita merindukan mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau datang sore hari ini dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bersyukur sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Sambil bertepuk tangan saudara. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Na 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 na. Ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih lagi katakan haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Yang mau bersyukur katakan amin. Baik Tuhan, katakan tanganku ku angkat padamu. Kami bersyukur, mensyukuri kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Boleh berikan
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, disorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Hey, hey, hey. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari bersorak, katakan, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi dengan segenap hati, mari katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersorak haleluya, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Itu yang membuat kami terus mau bersyukur, kami mau terus percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami datang, bukan hanya kami datang, tapi kami mau menyembah-Mu Tuhan, dengan hati yang percaya, dengan iman yang terangkat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, saat ku tak mampu berharap, Kau menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari yang percaya katakan, ku percaya Engkau bekerja
ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kaulah yang tak akan tinggalkan. Mari yang percaya katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Suruh ke, mari dengan percaya lebih lagi katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Surut kehendakmu. Sampai mengangkat tangan kita dengan percaya, katakan saudara, angkat imanmu, katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Kami percaya, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Surut kehendakmu. Ku percaya, oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Surut ke, angkat imanmu saudara, sore hari ini katakan, ku percaya, ku percaya, amin, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, kuasamu sempurna.
bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihinya. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah biarkan kami, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Tangan kasih-Mu tersedia bagi kami, tangan kasih-Mu terulur bagi kami Tuhan, dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau, tidak ada yang sukar bagi orang percaya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu tercurah bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Syaralabanalalamu, syaralabanalalamu, syaralabanalalamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Yang percaya katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Dalam segala perbuatan-Mu, ku tenang di dalam. Mari yang percaya lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari percaya lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Angkat tanganmu saudara, mari katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Bagian kita tetap percaya Tuhan setia. Percayalah Dia setia dalam hidup kita. Katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ajar kami terus percaya, ajar kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu setia bagi kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kami silakan kepada Ibu Ruth Julia. Puji Tuhan, shalom semuanya. Apakah suara saya terdengar cukup jelas dari tempat saudara? Terima kasih. Puji Tuhan, sekali lagi saya mau mengajak kita berdoa sama-sama yuk. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami percaya walaupun melalui Zoom, Roh-Mu ada di setiap kami. Roh-Mu ada di rumah-rumah Tuhan. Sehingga walaupun jarak memisahkan, tapi kami percaya dalam hadirat-Mu, kami ada dalam satu tempat. Tuhan, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, akhirnya memasuki awal bulan Juli. Saya percaya bulan ini akan menjadi bulan yang istimewa. Saya bisa merasakan secara pribadi bahwa bulan ini akan menjadi bulan yang penuh dengan good news, berita-berita kabar baik, dan akan menjadi bulan penuh kemenangan buat kita semuanya. Dan saya percaya juga bahwa apapun kondisi saudara, kemarin saya menerima DM dari 2 orang yang kedua-duanya menceritakan bahwa mereka mendengarkan sebuah kabar luar biasa. Yang pertama kesembuhan, yang kedua adalah kabar tentang pekerjaan. Jadi apapun yang Bapak Ibu alamin, saya percaya mengawali tahun 2026 bulan Juli ini, kita akan melihat keajaiban Tuhan. Amin, saudara. Nah, walaupun sekarang di mana-mana orang banyak mengalami susah, orang mengeluh, tapi saya mau mengajak ada sesuatu yang indah, ada sebuah suara yang Tuhan mau perdengarkan. Kalau Anda ada Alkitab di dekat saudara, kita akan membuka dalam Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Hosea pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan buat saudara. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Saudara, ada satu kalimat yang menarik sekali di sini, bahwa Alkitab menuliskan begini, Tuhan ternyata membujuk orang Israel kemana saudara? Ke padang gurun. Ngomong-ngomong soal padang gurun, bicara tentang masa sulit, bicara tentang banyak tantangan yang terjadi di sekeliling kita masing-masing, ternyata tidak semuanya padang gurun itu jelek. Jadi kadang-kadang kalau kita berkata ada padang gurun, kita tengking, karena kita anggap setan yang mendatangkan padang gurun. Ternyata kalau di dalam Hosea pasal 2 ayat 14-15, sesungguhnya kata Tuhan, aku ini akan membujuk
dia dan membawa dia ke padang gurun. Jadi salah satu hal yang kita bisa belajar hari ini, dimanapun saudara ada, baik saudara yang ada di Zoom ya, Anda tangkap dengan percaya bahwa kadang-kadang padang gurun yang terjadi dalam hidup kita, karena memang Tuhan sepertinya Tuhan memang sengaja membawa kita, mengizinkan kita masuk ke padang gurun, saudara. Jadi tidak semua masa kesukaran itu buruk, karena ternyata ada masa kesukaran yang merupakan bagian dari rencana, bagian dari skenario Tuhan. Karena dengan jelas Tuhan bilang begini, Tuhan membujuk. Jadi kalau hari ini ada padang gurun, katakan amin ya. Kalaupun nggak enak, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Pelajaran kedua yang kita bisa lihat dari cerita tentang padang gurun, bahwa ternyata Alkitab menuliskan dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Saudara perhatikan ada sesuatu yang menarik di sini. Tuhan ternyata membawa anak-anaknya diizinkan melalui masa yang tidak enak, diizinkan melalui kondisi sukar, karena ternyata Tuhan mau bicara. Jadi tangkap. Jadi padang gurun Tuhan izinkan karena Tuhan mau bicara. Kadang-kadang padang gurun itu menjadi cara Tuhan menarik perhatian saudara dan saya. Karena kalau kita lagi happy-happy terus, kita jadi nggak terlalu menangkap suara Tuhan. Artinya kita lebih fokus dengan happy-happy kita, tapi ketika kita mengalami masa susah, disitulah banyak dari kita itu mulai mencari Tuhan lagi, saudara. Jadi kalau hari ini kita diizinkan mengalami padang gurun, saudara, tangkap dan perhatikan bahwa Tuhan mau kita datang lagi ke Dia. Tuhan mau kita mendekat kepadanya. Tuhan mau menarik perhatian saudara dan saya. Kalau hari ini mungkin engkau sedang mengalami pergumulan kesehatan. Mungkin hari ini sedang mengalami pekerjaan, gangguan di dalam pekerjaan. Mungkin hari ini sedang mengalami masalah dalam keluarga. Perhatikan bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu, menarik perhatian saudara datang kembali kepada Tuhan. Di Perjanjian Lama dituliskan bahwa setiap kali orang Israel itu mulai lupa dengan Tuhan, karena mereka terlalu sibuk dengan kondisinya yang nyaman, dan kemudian mereka sampai kompromi dengan ilah-ilah dari bangsa yang lain, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan mengirimkan musuh-musuh mereka untuk datang supaya apa? Dengan tujuan supaya mereka kembali ke Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan mengalami padang gurun, bersyukur saudara, berarti Tuhan masih care sama kita semuanya. Berarti Tuhan itu tidak mau kita hilang gitu loh. Karena kalau kita nyaman terus, kita jadi lupa diri, kita jadi sombong, kita jadi nggak merasa butuh Tuhan. Jadi ketika hari ini saudara sedang ada di dalam padang gurun, itu cara Tuhan menarik perhatian sekaligus cara Tuhan menarik saudara kepada Dia supaya saudara dan saya tidak jauh terhilang. Saudara pikir orang terhilang itu hanya dalam bentuk kesusahan. Orang yang dalam bentuk lagi senang, lagi diberkati, kita juga gampang terhilang, saudara. Jadi kalau hari ini kita sedang pengalaman atau punya masalah, perhatikan, Tuhan lagi narik perhatian saudara. Tuhan mau saudara datang kepadanya. Buat apa? Karena Tuhan mau ngomong. Tuhan mau nyatain sesuatu, Tuhan mau bicara. Berita baiknya ternyata padang gurun, Alkitab menuliskan Tuhan mau bicara. Jadi bukan Tuhan mau menghukum. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini ngalamin masa susah, hari ini punya masalah, jangan diartikan Tuhan menghukum kita. Tuhan bukan menghukum, kata Alkitab. Dia bawa kita ke padang gurun karena Tuhan mau bicara, berarti bukan untuk menghukum. Berarti ini kabar baiknya. Yang ketiga, berarti kabar baiknya kalau hari ini kita mengalami padang gurun, berarti ada Tuhan di padang gurun. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan dia ada di padang gurun untuk bicara.
Jadi kesusahan apapun yang kita hadapi, jangan buru-buru menyerah. Dan jangan buru-buru patah semangat. Tuhan ada bersama kita, walaupun kita tidak melihat. Kadang-kadang kita merasa padang gurun itu kita merasa Tuhan tinggalkan. Kita merasa Tuhan terlantarin kita merasa Tuhan tidak peduli. Kita salah besar. Hari ini kita belajar dari kitab Hosea ini saja, dari satu ayat ini kita tahu bahwa padang gurun ternyata juga merupakan rencana atau skenario Tuhan. Dan yang kedua, padang gurun itu cara Tuhan, masalah itu cara Tuhan untuk menarik kita ke Dia, menarik perhatian kita kembali kepadanya. Dan ternyata masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara bukan karena dia jahat mau menghukum kita, tapi karena dia mau bicara, dia mau ngajarin sesuatu, dia mau membukakan rahasianya. Dan yang keempat, ini tanda, ini berarti bukti bahwa di dalam tengah masalah tetap ada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Nah, saya sedang menyiapkan beberapa pelajaran berseri mengenai padang gurun, saudara. Nah, kita akan belajar hari ini dari sebuah kisah padang gurun di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21. Jadi ingat, saudara, tadi kata kitab Hosea, Tuhan mau bicara. Jadi kalau ada masalah, percayakah saudara, di mana ada masalah, di situ ada pewahyuan, ada pelajaran baru, ada pertemuan baru dengan Tuhan yang mencelikkan mata kita. Di setiap pengalaman susah ada pelajaran yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Jadi saya percaya pada waktu terkunci di Australia itu merupakan padang gurun, dan melalui terkunci di sana ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari Tuhan. Salah satunya adalah bahwa ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jadi ada berbagai pelajaran. Ngomong-ngomong soal pelajaran padang gurun, saudara, tidak kebetulan kata padang gurun sendiri berasal dari kata aslinya adalah Bamidbar. Bamidbar itu artinya the word of God, the voice of God. Jadi kata padang gurun itu punya pengertian suara Tuhan. Jadi siapa yang dengan percaya kalau hari ini punya masalah, ada suara Tuhan yang akan dinyatakan. Suara Tuhan bisa berupa miracle, suara Tuhan bisa berupa pelajaran juga, apapun bentuknya. Nah, sekarang kita akan melihat satu pelajaran padang gurun dalam Kejadian 21. Kita akan mulai melihat terutama pada ayat yang ke-19. Kejadian 21 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara, kita akan fokus di ayat 19. Kita lihat yuk. Ayat 19 dari Kejadian 21. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa kisah kejadian ini adalah Abraham dan Sarah mengusir Hagar dan Ismail. Dan Alkitab menuliskan kemudian ketika mereka diusir, mereka sampai tiba di padang gurun, mengalami kekeringan sedemikian habis, sampai semua bekal mereka sudah tidak ada, sampai Alkitab menuliskan Ismail dalam kondisi sekarat. Kita lihat yuk, ayat yang ke-14, mulai dari ayat ke-14. Keesokan harinya, pagi-pagi itu, jadi Hagar dibuangnya Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Ayat 15, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak
Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Perhatikan, Alkitab menuliskan bahwa kondisi Hagar betul-betul padang gurun yang sangat parah. Dia diusir. Udah diusir, perbekalannya habis. Duit enggak ada. Mau beli bekal juga enggak punya. Kemudian sampai satu titik, dia dan anaknya terancam mau mati. Pasti yang lebih dulu anaknya. Karena secara kondisi tubuh mungkin lebih anak-anak, ya. Nah, Alkitab menuliskan Hagar ini betul-betul dalam kondisi sukar, saudara. Semuanya habis, semuanya tidak ada, semuanya betul-betul penuh dengan kesusahan. Perhatikan, dituliskan di dalam ayat yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara itu dari tempat ia terbaring. Ingat saudara, padang gurun adalah tempat di mana Tuhan mau menyatakan diri. Tuhan mau menyatakan suaranya, Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan kehebatannya, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Pokoknya ada sesuatu yang Tuhan mau bukakan buat kita. Nah, kemudian dituliskan di ayat 19. Kita kembali ke ayat yang ke-19. Kalau saudara baca dari ayat ini, sebuah pelajaran yang kita bisa tarik. Ternyata Hagar itu kemudian melihat sebuah sumur. Tangkap dengan pelajaran ini dengan baik-baik, saudara. Di tengah padang gurun yang kita percaya, kadang-kadang padang gurun diizinkan Tuhan. Ini pelajaran buat kita semua. Ternyata dalam cerita Hagar, ia melihat sebuah sumur. Berarti tidak mungkin sumur itu pada saat itu juga ting muncul ya. Nggak mungkin. Berarti sumur itu sudah ada sejak sebelum Hagar sampai di titik itu. Sumur itu sudah ada bahkan sejak Hagar itu belum diusir sama Sarah. Sumur itu dengan kata lain bahkan sudah ada bertahun-tahun sebelum Ismail lahir. Sebelum Hagar mengalami semuanya ini. Saudara, percayalah. Kalau Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup kita, percayalah saudara, jauh sebelum Tuhan itu tahu bahwa bakalan kita masuk ke padang gurun, Tuhan sudah menyiapkan way out-nya. Tuhan sudah memberikan solusinya. Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya, saudara. Saudara lihat dengan baik-baik secara profetik, secara iman, saudara perhatikan bahwa jauh sebelum masalah itu terjadi, bertahun-tahun sebelumnya, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jadi hari ini ketika sedang ada masalah, yakini satu hal karena saudara dan saya anaknya. Dia sudah menyiapkan, dia sudah menyediakan solusi. Tadi berkali-kali kok saya kaget juga lagu yang dipilih adalah lagu yang berbicara tentang Tuhan membuka jalan. Tuhan itu tahu bagaimana cara membuka jalan buat kita. Saudara, di tengah segala keadaan yang sulit sekarang, saya kok percaya ya, bagi anak-anak Tuhan, sudah ada solusi yang Tuhan siapkan sebelumnya. Amin, saudara. Bahkan ketika kita belum mengalami semuanya ini, Tuhan sudah siapin sumur loh, saudara. Karena sumur itu terjadi tahunan kan, baru ada muncul sumur. Jadi, sebelum Hagar sampai di situ, sudah ada solusinya, sudah ada jalannya. Tapi yang menjadi masalah, Hagar tuh nggak lihat. Sama seperti saudara dan saya, hari ini juga kesusahan saudara sudah ada way out-nya. Kemarin saya retreat di Batu, saudara. Saya amazed dengan pada waktu retreat di Batu, saya terkagum dengan cara Tuhan bekerja ketika kita beribadah, saudara. Di antara banyak jemaat yang hadir, saya tidak tahu, saya tidak kenal semuanya. Bahkan mayoritas saya tidak kenal mereka. Tapi ketika kita menyembah, ketika kita dalam hadirat Tuhan, tahu-tahu Tuhan itu menyampaikan sesuatu,
Dan sesuatu ini sudah terjadi sejak bulan Januari. Dan kemudian saya menyampaikan aja apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya tuh bicara begini loh saudara, saya sendiri sampai kaget ya. Saya tuh bicara begini, ada seorang ibu yang kau lagi susah hati. Jadi lagi ngadepin padang gurun ya. Padang gurunnya apa? Saya tuh bilang begini saudara, anakmu ini minggat, anakmu ini lari, anakmu ini meninggalkan rumah bersama dengan pacarnya. Lalu singkat cerita, Tuhan itu menyingkapkan. Jadi anakmu ini udah lari dari rumah dengan pacarnya. Ketika ibadah selesai, seorang ibu menghampiri saya dan menangis. Dia bilang bahwa anaknya meninggalkan rumah sejak bulan Januari sampai hari ini karena sama pacarnya. Saya kagum bahwa apa yang sudah terjadi dari Januari, saya yakin banget Tuhan itu udah beli dengan yang dialamin oleh wanita ini. Dan saya ngomong sama dia, Ibu percayalah, nggak ada orang yang mungkin tahu apa yang Ibu alamin. Tapi ketika sama seperti cerita Hagar ya saudara, Tuhan itu mendengar suara tangis Ismail. Tuhan mendengar suara tangis saudara dan saya. Dan saya yakin Tuhan sudah menyediakan solusinya. Lalu Tuhan menyampaikan sebuah pesan pada waktu Maibnya begini. Tuhan akan memperlihatkan kepadamu, anakmu akan dibawa pulang. Anakmu akan dikembalikan oleh Tuhan, kembali ke rumahmu. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan way out-nya. Amin, saudara. Hari ini juga Tuhan sudah menyediakan. Tapi problemnya di mana? Jadi problemnya begini. Problemnya bukan tidak ada sumur. Problemnya bukan tidak ada jalan keluar Bapak Ibu. Persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi hari ini, dengarkan. Sudah ada jalan keluarnya disediakan Tuhan. Ini satu pelajaran pertama di padang gurun. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita masuk dalam sebuah padang gurun, percayalah Tuhan juga punya solusinya. Tapi persoalannya bukan karena tidak ada sumurnya. Sumurnya ada. Persoalannya karena ternyata Hagar itu nggak ngeliat. Itu kan persoalannya. Nah, kalau saudara bisa bayangkan, kalau Hagar nggak ngelihat terus, dia nggak akan ketemu air. Karena dia nggak ngelihat sumur. Nah, pertanyaannya kenapa dia nggak ngelihat sumur? Karena susah. Karena nangis terus, betul saudara? Karena dia fokusnya kepada persoalannya. Karena dia fokusnya kepada kesusahannya. Hari ini tangkap dengan iman percaya bahwa saudara yang sedang menghadapi pergumulan, sudah ada sumur disediakan. Amin saudara, sudah ada way out-nya. Sudah ada solusinya. Bu, saya tidak lihat. Itu juga problem yang dialami oleh Hagar. Persoalannya bukan Tuhan itu tidak menciptakan sumur. Tuhan tidak menyediakan sumur. Persoalannya saudara dan saya seperti Hagar, kita tidak bisa melihat bahwa ada solusi, ada jalan keluar yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau begitu Anda tangkap ini ya. Solusinya bagaimana? Solusinya bukan adanya sumur lagi, saudara. Bisa nangkep ya. Solusinya bukan Tuhan menciptakan sumur. Solusinya adalah Tuhan membuka mata Hagar. Jadi Anda perhatikan, mujizat terjadi bukan karena Tuhan menciptakan sumur. Mujizat terjadi karena Tuhan membuka mata Hagar. Jadi banyak dari saudara dan saya, kita ini tidak nyampe untuk mengalami mujizat, bukan karena mujizatnya nggak ada. Cuman bedanya di mata. Karena saudara dan saya nggak melihatnya. Yang saudara dan saya lihat adalah sama seperti Hagar. Ismail sedang sekarat kehausan. Yang dilihat oleh Hagar adalah padang gurun yang sangat kering. Dan yang dilihat oleh Hagar adalah persediaan air di botolnya sudah tidak ada lagi. Yang dilihat oleh Hagar adalah dia melihat bekalnya sudah habis. Bukankah itu yang kita alamin semuanya? Pada waktu kita mengalami masalah, yang kita lihat adalah saya ini tidak punya duit. Yang kita lihat ini dokter sudah diagnosa seperti ini. Yang kita lihat ini anakku keras. Yang kita lihat ini adalah saldo kita tidak nututin. Yang kita lihat ini tagihan datang dan aku nggak punya dana untuk membayarnya. Yang kita lihat adalah
kondisi pekerjaan di toko sepi, itu yang kita lihat. Sama seperti Hagar, kita ngelihatnya ke padang gurun. Tapi tangkap dengan percaya hari ini, bukankah saya tadi katakan bahwa di padang gurun ternyata Tuhan itu menarik perhatian kita untuk datang ke Dia, saudara, karena Dia mau menyatakan sesuatu, mungkin menyatakan sumurnya, mungkin menyatakan sebuah pelajaran, apapun itu, berarti ada Tuhan di padang gurun. Ada Tuhan di tengah persoalan saudara, separah apapun, ada Tuhan di tengah masalah saudara. Persoalannya bukan tidak ada keajaiban, persoalan bukan tidak ada jalan keluarnya, persoalannya sekarang di mata saudara dan saya. Kita selalu fokusnya salah. Kita melihat problem, kita melihat kesulitan, kita melihat kekeringan, kita melihat bekal yang habis, kita melihat Ismail yang sekarat, kita melihat kondisi udara yang kering, kita melihat itu semua. Sekarang hamba berdoa ya Tuhan, biarlah seperti doanya Hagar, mata kita terbuka. Kita bukan melihat ke padang gurun, kita bukan melihat kepada botol yang tidak ada air lagi isinya. Kita melihat kepada apa? Kita melihat kepada kuasa Tuhan. Kita melihat kepada kehebatan Tuhan. Kita melihat kepada keajaiban Tuhan. Kita melihat kepada betapa besarnya kehebatan Tuhan mengalahkan semua kuasa-kuasa jahat apapun. Mari kita rubah fokus kita melihat, saudara. Saya berdoa malam ini kita bisa melihat dengan mata iman. Terima kasih Tuhan, ada sumur yang Tuhan sediakan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi terima kasih Tuhan, ada way out yang Tuhan sediakan. Saya teringat cerita tentang perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saudara, yang 1 talenta, 1 talentanya tidak pernah growing. Mandul hanya di 1 talenta. Saudara tahu kenapa? Jawabannya karena cara dia melihat. Loh kok bisa? Karena hamba yang pegang 1 talenta, dia bilang begini, aku tahu tuanku jahat. Lihat, cara dia melihat Tuhan itu jahat. Makanya 1 itu tidak pernah growing. Saudara, saya ingat seorang ibu 1 tahun berusaha melamar pekerjaan. Ngelamar pekerjaan umurnya memang sudah 50 dan memang akhirnya tidak dapat pekerjaan. Saudara dan saya berkata begini, ya wajar Bu, kalau sudah 50 tahun lebih mau nyari pekerjaan ya susah. Wong yang umur muda aja belum tentu dapat, apalagi yang umur 50 tahun. Itu cara pandang dunia. Itu cara pandang kita selama ini. Seharusnya cara pandang kita seperti yang Tuhan ajarkan, kita berkata begini, di bawah kolong langit ini ya, dalam kitab Efesus, siapa sih yang bisa menghalangi blessing Tuhan? Siapa sih yang menghalangi kuasa Tuhan? Kalau Tuhan, seperti kata Yesaya 22 ayat 22, itu ayat favorit saya ya. Kalau Tuhan membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Walaupun 55, walaupun 60, kalau Tuhan mau, tidak ada yang bisa menghalangi apapun. Nah, ibu ini sama seperti mungkin kebanyakan kita juga punya pandangan begitu. Ya, umur 55 susah saya dapat pekerjaan. Tapi bukan itu cara pandangnya. Setelah 1 tahun dia berusaha ngelamar pekerjaan, akhirnya tidak dapat. Ini yang saya cukup kaget ketika dia sharing seperti ini. Saya sekarang tahu kenapa saya 1 tahun ini tidak dapat pekerjaan. Lah saya pikir kan memang begini, ya karena saya umur 50 Bapak Ibu, jadi saya tidak dapat pekerjaan. Ternyata kaget saya, jawabannya bukan itu. Jawabannya begini, ternyata saya tuh ngerti sekarang kenapa saya tuh tidak dapat pekerjaan, karena ternyata Tuhan memang sengaja ndak apa istilahnya ndak memberi saya pekerjaan, menutup semua pintu pekerjaan supaya saya belajar bergantung sama Tuhan. Nah, ini sedikit kelihatan rohani dan bersyukur di tengah tidak dapat pekerjaan, tapi menurut saya ini nggak sesuai dengan firman. Loh kok bisa nggak sesuai dengan firman? Coba Bapak Ibu ingat nggak ada firman yang mengatakan begini, kalau kamu ndak kerja, nah kebetulan dia kondisinya single parent, ya kan? Namanya single parent berarti tanggung jawab mau ndak mau di pundaknya semua kan berarti ya saudara ya. Dia punya anak rupanya masih kecil, dia mungkin menikahnya cukup terlambat. Nah, kalau dia
Single parent berarti tanggung jawab untuk menghidupi keluarga kan di pundak dia. Nah, saudara ingat nggak ayat firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak bekerja, jangan makan. Nah, itu firman atau kita yang ngomong? Firman kan? Berarti Tuhan menyuruh kita bekerja. Setuju enggak? Tuhan menyuruh kita bekerja. Nah, sekarang saya tanya, apakah di ayat itu ada tambahan mungkin yang di Alkitab saya enggak kelihatan, saudara juga enggak melihat. Coba barangkali ada di antara saudara yang pernah melihat tulisan di situ barangkali. Ada di Alkitab versi mana yang bunyinya kira-kira begini. Jangan kalau kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan, kecuali usiamu di atas 40 tahun. Nah, mungkin ada tambahan informasi disclaimer di bawahnya. Jadi, janganlah kalau kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan, kecuali bagi yang berumur 40 tahun ke atas. Artinya gak apa-apa. Ada? Nggak ada kan? Berarti sebuah firman yang mengatakan kalau kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Berarti ini perintah loh. Ini perintah, bukan pilihan. Bukan pilihan dalam arti saudara bisa mau atau tidak mau. Ini perintah. Kalau perintah berarti harus nurut, harus dijalankan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mungkinkah Tuhan yang memberi perintah supaya saudara dan saya bekerja, Tuhan yang sama menutup pintu pekerjaan dengan alasan supaya saudara dan saya belajar bergantung sama dia? Udah enggak cocok, saudara. Enggak sesuai dengan yang firman tulis. Jadi ibu ini punya pandangan, cara pandang, cara melihat bahwa Tuhan enggak kasih pekerjaan karena mengajari dia bergantung sama Tuhan. Wah, ini yang bahaya, saudara. Ini yang bahaya. Jadi ini loh yang saya katakan, bukan mujizat nggak ada, tapi yang menghalangi Hagar melihat sumur karena cara pandangnya salah. Dia tertutupi dengan air mata. Dia tertutup oleh kesusahannya. Saudara dan saya tertutup oleh cara melihat yang salah. Sama seperti ibu ini tertutup dari mujizat karena punya cara melihat bahwa Tuhan itu memang nggak mau kasih kerjaan supaya dia itu bergantung sama Tuhan. Loh, lah ini dibolak-balik, saudara. Nah, makanya sampai akhirnya dia nggak dapat pekerjaan. Saya nggak tahu apakah orang yang bersangkutan mungkin ikut Zoom malam ini, saya nggak tahu. Tapi ada orang dari Jakarta yang sudah sejak 4 tahun atau 3 tahun lalu, pokoknya menemuin saya di BSD ya saudara. Singkatnya, suaminya ini juga sudah umur 50 tahun. Dan kedua, suaminya ini menurut keluhan istrinya agak-agak lemot. Menurut istrinya, sebetulnya menurut saya bukan lemot ya, tapi tipe kepribadiannya memang kalem gitu loh saudara. Nah, dia mengeluh karena suaminya itu ngelamar kerja, nggak dapet-dapet, dan dia itu bilang begini, Bu, kan kita ini sudah tahu umur segini ini nyari kerja susah. Ditambah lagi suami saya lemot, ya makin susah lah. Dia bilang begitu. Itu yang dia yakinin. Sehingga sekian tahun, kalau nggak salah itu 8 tahun. Nggak kerja-kerja, saudara. 8 tahun. Nah, ketika saya ketemu sama mereka berdua, saya bilang, biarpun umur 50, kalau Tuhan mau buka pintu, tidak ada yang mustahil. Saya ngomong sama istrinya, yang bikin suamimu nggak dapat kerja karena kamu sendiri meyakininya. Mulai hari ini, lihat dengan benar. Katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, gampang kok kasih suami saya pekerjaan. Kalau Tuhan mau, mudah. Saudara, ketika dia mulai praktek, lo ndak pakai bertahun-tahun kemudian, hanya sekitar 3 atau 4 bulan, suaminya itu dapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Dan luar biasanya, bosnya itu justru cari orang yang kalem-kalem. Cari orang yang ndak cek. Bosnya cari orang yang kalem, yang detail kerjaannya. Orang-orang kalem kebanyakan juga detail ya saudara. Jadi Anda bayangkan sampai hari ini suaminya bekerja. Nah, bukan karena Tuhan ndak kasih sumur Bapak Ibu Saudara.
Tapi coba cek, apa yang saudara lihat? Kalau saudara melihat susah cari kerjaan, atau saudara melihat terlambat waktunya, maka seperti cara saudara melihat, demikianlah saudara akan alamin. Saya berharap Anda bisa tangkap ini. Padang gurun bukan Tuhan jahat. Masalah saudara bukan karena Tuhan jahat. Tuhan lagi menarik perhatian saudara untuk datang kepadanya. Karena Tuhan mau menyatakan sesuatu. Mungkin menyatakan bahwa, nak, aku ndak tinggalkan kau. Nak, engkau ndak sendirian. Amin, saudara. Aku ndak tinggalkan kau. Dan tangkap, lihat dengan percaya. Solusinya sudah ada, Bapak Ibu. Semua saudara yang ikut semalam ini, tangkap dengan percaya. Solusinya sudah ada. Saya mau cerita sedikit pengalaman tadi pagi, Bapak Ibu. Sekarang posisi saya ini sudah balik Jakarta lagi. Wah, dalam 1 bulan ini saya terbang-terbang sampai capek juga. Kemarin ada kemarin di Surabaya, kemarin lusa di Batu, sebelumnya di Bandung ya. Ini sama teman-teman Raja Wali ya, di Bandung. Nah, hari ini sudah mencelok lagi di Kelapa Gading, Saudara ya. Jadi ini udah di Kelapa Gading lagi, Saudara. Nah, tadi pagi saya ini mau cerita satu pengalaman sederhana. Satu pengalaman sederhana gini. Kalau mau dibawa ngomel, bisa aja kita berdua ngomel, saya dan suami. Tapi saya dan suami mencoba melihat dengan cara pandang Tuhan, yang walaupun kita tidak ngerti ya. Intinya tuh gini, kami tuh sudah beli tiket lama kan, ya tidak lama sih, tapi ya lumayan lah. Kami sudah beli tiket pakai Pelita Air, saudara. Dan penerbangannya itu jam 10.50, mau jam 11 ya. Penerbangan jam 11 tadi. Nah, tadi malam saya kan mau check-in gitu loh, mau check-in. Nah, ternyata waktu mau check-in keluar perubahan, jadi pesawat jam 10.50 dirubah menjadi jam 8. Wah, buat saya ini ngaruh karena kan lumayan ya bangkong-bangkok sedikit apa ya istilahnya. Tidurnya nambah-nambah sedikit. Sebetulnya saya tuh dulu milih tiket jam 10.50 karena nggak mau bangun kepagian gitu loh, saudara. Nggak mau bangun kepagian. Ya ampun, ternyata dikembalikan bangun pagi. Udah malam itu acara sampai malam, sampai akhirnya bangun paginya itu, aduh berat banget, lumayan lelah. Akhirnya kami itu bangun jam 5, siap-siap semuanya, sampai ke airport, ya saya melihat, oh kita ini kepagian, kok di counter check-in itu nggak ada orang sama sekali. Wah, kita terlalu awal ini kita kepagian. Terus saya tanya, Pak, ini betul ya tempatnya Pelita? Betul, Bu. Belum buka ya, Pak? Oh, belum, Bu. 15 menit lagi. Oh, memang kepagian. Setelah 15 menit lagi, seorang petugas datang dan memberitakan kabar gembira. Dan waktu itu cuma ada 3 orang yang antri check-in. Saya juga bingung kenapa tidak ada yang lain ya. Saya juga bingung. Singkat cerita, petugasnya bilang, Ibu, seluruh penerbangan Pelita Air yang pagi di-cancel. Baik yang jam 8 maupun yang jam 10 tidak ada semuanya. Loh terus? Loh terus gimana? Loh terus gimana? Nasib saya gimana? Wah, bingung saudara. Jadi dia menawarin, Ibu mau refund atau gimana, terus nanti beli tiket yang lain. Atau Ibu mau saya tawarin tuker Citylink gimana? Jam berapa? Jam 10.50. Oh, sama Pelita Air, jam 10.50 gitu. Enggak, 10.25. Oke deh, nggak apa-apa. Cuman ya yang gregetan sedikit terlanjur bangun pagi ya Bapak Ibu, terlanjur bangun pagi. Waduh, tahu gitu kan gimana. Nah, saya nggak kepikir macam-macam. Singkatnya, sampai waktu kita check in muncul problem baru. Muncul problem baru. Saya kan beli Pelita Air dapat bagasi 20 kilo. Dan Citylink 15 kilo. 15 kilo keren kan? Jadi karena Citylink 15 kilo, saya bagasi harusnya orang 240 kilo, saya cuma dapat 30. Saya
istilahnya itu ekstra over bagasi 10 kilo lebih. Tadinya saya pakai Pelita Air itu memang udah over 3 kilo. Dan saya sudah siap-siap untuk nambah bayar kelebihan 3 kilo. Dan kemudian, tapi gara-gara rubah ke Citylink, jadi over 13 kilo. Keren kan? Nah, angka 13 itu angka cantik, saudara. Tapi jujur Bapak Ibu, saya kemarin ini sudah karena terlalu capek. Kami sudah nggak sempat untuk timbang kanan, timbang kiri. Pokoknya mau berangkat, saya timbang ternyata kabin itu kan maksimal 7 kilo. Wah keren. Kabin saya 8 kilo, kabinnya suami 10 kilo. Keren pol. Keren pol. Jadi saya tahu tergantung kemurahan gimana, barangkali ada belas kasihan, saya tidak ngerti. Karena kadang-kadang kan saya pikir gini, mohon maaf, saya pikir kadang-kadang kan kabin nggak dicek gitu loh, kabin. Mudah-mudahan nggak dicek. Atau ya oke lah, lebih-lebih dikit cincai lah, diampuni, saya pikir begitu. Sampailah di depan counter, kita nggak usah ngomong soal beratnya kabin ya. Saya sudah kelebihan 13 kilo. Lalu pihak counternya bilang begini, Ibu, karena ini kelebihan 13 kilo, Ibu mau nggak nambah bayar? Berapa, Bu, total? 1,9. Wah, saya langsung, wah, iki kayak beli tiket baru. Aduh, 1,9 mimpi apaku semalam. Enak-enak sudah 1,9 kilo. Kalau tadi nambah 3 kilo kan nggak apa-apa. Ini 1,9 juta. Gimana, Bu? Terus saya bilang gini, hmm, gimana ya, Bu? Tolong dibantulah, Bu. Ini kan bukan juga kesalahan kami dan bukan juga saya bukan nyalakan Citylink, saya tahu. Tapi dibantulah, Bu. Gimana misalnya 50-50 kayak atau gimana? Saya jangan 1,9 Bu. 50-50 aja lu sudah 900 hampir 1 juta duit gede loh, Saudara. Nah, kalau saya balik pulang, terus refund balik pulang ganti penerbangan besok, maka saya waduh, hotel hari ini udah dibuka kan hangus sayang. Jadi gimana dong Bu? Ngomong-ngomong. Ya iya Bu, nggak bisa Bu, harus 30 Bu. Jadi tolong Bu, Ibu bayar atau gimana? Akhirnya gara-gara itu kan lama, karena dia telepon-teleponan supervisornya, telepon-teleponan itu sampai istilahnya saya bilang gini, udah gini aja Bu, saya pusing Bu kalau saya bayar 1,9. Gimana aja gimana deh? Saya ngomong sama petugasnya Pelita Air, Bu, gimana kalau saya refund dah Bu? Saya refund, saya tak cari tiket lain besok pagi-pagi saya berangkat. Loh sudah terlambat Bu kalau refund, jamnya udah lewat kalau refund. Waduh, berarti saya mau ndak mau harus bayar segini. Saya dengan mata memelas Tuhan, saya cuman bilang gini, wah suami kan sudah udah di tengah ngantuk dengan gitu kadang-kadang emosi mau naik kan. Terus saya bilang nggak apa-apa lah kok nggak apa-apa. Semua pasti ada maksud baik Tuhan. Tuhan itu nggak pernah nggak ikut campur. Dia selalu ada. Katanya segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Ini pasti masuk. Mungkin ada kebaikan Tuhan. Barangkali ada kesalahan teknis, mungkin technical error sehingga kalau dipaksa terbang ada apa-apa sudahlah pasti Tuhan itu nggak mungkin nggak punya rencana. Akhirnya kita tarik nafas. Telepon-telepon tuh lama loh Bapak Ibu, telepon-teleponnya sama supervisor itu nunggu di depan counter lamanya minta ampun karena kejegal masalah bagasi. Akhirnya orang lain yang masuk duluan karena mereka nggak bawa bagasi. Singkat cerita, akhirnya gini, gimana Bu? Iya Bu, masih berapa kali itu 3 kali 4 kali itu masih tidak bisa Bu. Ibu nambah ya 1,9. Tidak bisa Bu, jangan Bu, saya tidak ada Bu. Aduh itu kayak beli tiket baru Bu, gimana nih Bu? Saya bilang begitu. Telepon lagi coba Bu, saya ngomong sama Pelita Bu, tolong Bu, ini kan Pelita Air yang cancel Bu, bukan saya Bu. Ini gimana nasib 13 kilo saya Bu? Gitu loh. Singkat cerita, setelah hampir, pokoknya Bapak Ibu bayangkan dari counter di pagi hari, 7:30 kurang, itu sampai 9:30 loh. Berarti lamanya di counter tuh kayak apa? Akhirnya singkat cerita, pihak Citylink bilang gini, gini aja Bu, Ibu bisa ndak bantu keluarin barangnya yang 13 kilo? Terus saya keluarin terus taruh di mana Bu? Saya bilang gitu. Ibu ndak bawa tas lagi.
Lo bawa tas dari mana saya, Bu? Ini lo sudah 4 tasnya, mau bawa tas dari mana? Oke deh, saya bantu cariin kerdus, katanya gitu, saudara. Saya bantu cariin kerdus. Saudara tahu apa yang terjadi? 13 kilo, dia bantu cari kerdus, saya dibantu bongkar koper, pokoknya dipasin 30 kilo. Terus yang 13 kilo dimasukkan dus. Nah, mumpung dikasih kerdus, kabin yang kelebihan, punya suami kelebihan 3 kilo, punya saya kan kelebihan sekilo. Ya udah, aku keluarin sekalian, tak masukin di dus. Terus dia bilang gini soalnya, nanti ibu sampai ke gate, jadi dusnya di wrap ya. Nanti ibu sampai ke gate, dusnya ini, kerdusnya ini kasihkan petugas di gate, nanti ibu dikasih apa kertasnya, nanti kerdus ini tetap masuk bagasi, tapi ibu nggak usah bayar, tapi kasihkan di atas, jadi atas nanti ya seakan-akan kan gitu toh Bapak Ibu, kadang kalau dia melihat barang kegedean dimasukkan ke bagasi karena ndak nututin, ndak keburu check in ulang kan gitu ceritanya. Jadi selamatlah kabin saya dan kerdusnya 13 kilo saya tambahi dari sisa kerdus, sisa beratnya suami, kabin suami dan kabin saya. Suami saya bilang gini, ternyata untuk maksud inilah Tuhan izinkan padang gurun bahwa Tuhan menyelamatkan. Tadi rencananya sudah siap-siap bayar sisa bagasi 3 kilo, malah nggak usah bayar, plus kesempatan sisa bagasi, sisa kabin yang kelebihan itu tak masukin semua. Lolos, saudara. Haleluya. Jadi makanya, kalau saudara dan saya mengalami padang gurun, percayalah ada Tuhan di tengah padang gurun, bukan untuk jahat sama kita, Dia menyertai kita. Dan mari kita melihat apapun yang terjadi di padang gurun, pasti Tuhan itu nggak mungkin biarin kita tuh kekeringan sampai dehidrasi, sampai mati, nggak ada air minum. Tuhan sudah siapin way out, Tuhan siapin pertolongan, Tuhan siapin cara untuk kita. Jadi mari kita lihat, jangan lihat kesedihannya, jangan lihat kekeringannya. Lihat bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan sudah menyiapkan sumur buat kita. Semangat yang mengalami padang gurun ya. Jadi saya sampai ke hotel, kita senyum-senyum selama di mobil. Oh, haleluya. Jadi kalau di total-total ya Bapak Ibu, sebetulnya yang sudah selamat itu dari kabin saja sudah 4 kilo. Plus 3 kilo yang tadi, plus 10. Jadi berapa itu? 17 kilo, men. 17 kilo. Harusnya saya bayar 1 koper lagi. Nah, kan enggak mungkin, saudara. Tuhan itu luar biasa. Saya diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Makanya semangat ya Bapak Ibu. Kalau kita dapat padang gurun, pasti ada sumur Tuhan sudah sediakan. Pasti ada way out. Tuhan menyertai kita. Sembahyang yuk, kita akan siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saudara yang belum menyiapkan perjamuan kudus, boleh siapkan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Saya boleh minta bantuan Pak Alek ya? Terima kasih Tuhan. Pak, boleh minta satu pujian tadi? Anda banyak menyanyikan lagu Tuhan, pokoknya buka jalan, terserah. Tapi saya percaya malam ini kita sudah ada jalan, saudara ya. Apapun kesusahan yang saudara hadapin, jangan lihat dehidrasinya, jangan lihat kegersangannya. Ada sumur, walaupun hari ini belum kita melihat. Mujizat terjadi bukan saat ini. Justru mujizat terjadi saat kita melihat. Ketik mata saudara bisa melihat dengan benar, maka mujizat terjadi. Yuk kita siapkan hati sebentar. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala
perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Satu pelajaran kami boleh tangkap dari pelajaran di padang gurun. Engkau bukan Tuhan yang jahat. Kalau kami diizinkan mengalami masa-masa sulit hari ini, kami tahu Tuhan, Engkau sedang menarik kami kepadamu. Engkau menarik kami mendekat. Engkau mau menyatakan keajaibanmu. Engkau mau menyatakan kasih-Mu. Engkau mau menyatakan kedahsyatanmu. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk mulai melihat dengan benar. Bukan melihat kepada kesulitan yang kami alami, tapi mulai melihat Tuhan sudah membuka jalan. Mulai melihat Tuhan berkuasa untuk membuka jalan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami saat ini siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Inilah perayaan sukacita, perayaan syukur. Karena kami tahu ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau berkata, sudah selesai. Engkau telah menyediakan buat kami. Engkau telah menyediakan jalan. Bukan hanya jalan keselamatan, tapi Engkau juga menyediakan jalan pemulihan, jalan kesembuhan, jalan pertolongan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita mengangkat tangan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami semua. Tuhan, saat kami angkat roti ini, kami sedang mendeklarasikan iman percaya bahwa waktu Engkau di atas kayu salib, Engkau telah menggantikan tubuh kami yang penuh kelemahan dengan tubuh-Mu yang telah mengambil semua sakit, penyakit, dan kelemahan. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit, yang mendeklarasikan bahwa Engkau telah menang, dan tubuh-Mu yang menang dan tubuh-Mu yang sehat telah Kau berikan kepada kami. Karena itu kami katakan tubuh kami yang lemah dikuatkan kembali, tubuh kami yang mulai rapuh kami disehatkan kembali, dan kami katakan kami melihat kuasa kebangkitan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima dan kami makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita makan dengan iman. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Bapa, kami mengucap syukur. Inilah anggur perjanjian baru. Perjanjian kasih karunia. Perjanjian favor atas kami semua. Saat kami minum anggur ini, kami percaya bukan sebagai sebuah kebiasaan, tapi kami katakan darah-Mu mengalir di dalam tubuh kami. Darah yang sudah menghancurkan segala kutuk. Darah yang sudah menghancurkan semua kelemahan. Oleh darah-Mu, kami boleh dengan bangga berkata, kami anak-anak-Mu, kami darah daging-Mu. Dan saat kami minum, darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Mengalirkan kesehatan, kesembuhan, mengalirkan kebangkitan. Terima kasih Bapa, kami mau terima dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita minum dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebangkitan. Mari sama-sama sekali lagi kita mengucap syukur. Pak boleh bawa pimpin kita dengan lagu itu. Kau selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kau selalu punya cara untuk
katakan dengan iman percaya. Kau dahsyat dalam segala Mari sama-sama angkat tangan dan katakan, Tuhan, kami tangkap dengan iman percaya. Kau sudah buka jalan. Kau sudah sediakan jalan. Kau sudah sediakan jawaban buat kami semua. Terima kasih Tuhan. untuk menolongku. Kau selalu punya jalan Terima kasih Tuhan. keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam Kami tenang dalam jalan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya melihat satu penglihatan. Ada seseorang di luar. Saya tidak tahu di mana Anda. Tapi kau punya bidang usaha berkaitan dengan besi. Saya nggak tahu apa bentuknya secara detailnya. Tapi aku melihat engkau berkutat dengan bisnis yang berhubungan dengan besi. Dan yang kedua, saya juga melihat ada di antara saudara yang berkutat dengan bisnis yang berhubungan dengan logam mulia. Dan saya tidak tahu dimanapun Anda berada. Dan ini yang saya lihat bahwa Tuhan akan membuka jalan. Bahwa saat ini apa yang kau kerjakan, engkau mengalami seperti serangan dari berbagai arah. Tapi Tuhan akan ikut campur. Tuhan menyediakan jalan dan solusi. Sama seperti Hagar, mengalami serangan dari berbagai arah. Tapi Tuhan telah menyediakan sumur. Tidak akan sampai dibiarkan Ismail itu juga mati karena kekeringan dan kehausan. Dan saya melihat juga ada seseorang di luar sana yang berhubungan dengan dunia kesehatan, berhubungan dengan dunia medis. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang punya anggota keluarga, anak ataupun yang bergerak. Saya melihat botol-botol, saya melihat seperti kontainer-kontainer kecil, wadah yang berhubungan dengan health. Saya tidak tahu apa yang Anda secara akuratnya, pokoknya ini berhubungan dengan kesehatan. Dan saya melihat tangan Tuhan ditumpangkan atas bisnis yang kau kerjakan. Dan saya melihat juga beberapa teman di tempat ini. Percayalah, Tuhan akan tunjukkan keajaibannya bagi Anda semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur. Buat kesempatan kami boleh sama-sama menikmati hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, sebelum kami kembali ke aktivitas atau apapun yang kami kerjakan, Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan yang diangkat boleh menerima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari surga. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun berlimpah-limpah atas kita semuanya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan percaya katakan, amin. Tuhan